coba sapa muslim bi kelawan ilmu wa ilmin lan ilmu akilin kang duweni akal baligin kang balek kaza kaya mengkono-mengkono niku ilmun ubutliya bihi fi syarhil masabi dalam syarai kitab masabi kaza kaya mengkono-mengkono faidan al muslimu wa ila hadza lan tumeka maring kilah makna. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa kemarin disampaikan awalnya niku terkait thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Dados mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim dan muslim perempuan, baik orang laki-laki maupun orang perempuan. Fa'lam annahu la ilaha illallah wa qawli sanurim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Jadi apapun itu keilmuan yang bersifat seperti mengetahui bahwa Allah niku wahdaniyah itu juga wajib untuk dipelajari, seperti ilmu yang di situ menjelaskan tentang mengetahui bahwa Allah itu zat yang satu. Jadi belajar sifat Allah niku wajib. Kemudian juga belajar tentang sholat, toharoh kemarin juga wajib, baik itu orang kaya maupun orang miskin. Wa ilmi zakat, kemudian juga belajar tentang ilmu zakat dan ilmu haji in wajaba apabila wajib baginya sudah zakat dan juga sudah haji. Jadi orang yang sudah mampu itu wajib untuk melaksanakan haji maupun zakat, wajib untuk melaksanakan kedua hal itu. Kalau belum mampu, ini belum terkena sebuah kewajiban. Nah, harapannya semoga kita semua yang hadir pada sore ini, yang melihat live secara langsung ini, semoga segera dipermudah untuk berangkat haji ke Makkah dan ke Madinah. Jadi wajib ketika kok mereka ada orang yang sudah berkewajiban untuk haji, ini wajib untuk mempelajari ilmunya haji. Jadi entah bagaimana caranya harus belajar tentang haji, tentang rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, sunah-sunahnya, apa bacaannya ketika tawaf, apa bacaannya ketika sa'i, apa bacaannya ketika. Jadi semuanya itu dipelajari. Kemudian cara berpakaian, kemudian juga cara hukum-hukumnya, kalau menyentuh bagaimana, kita harus bagaimana. Jadi wajib untuk mempelajari ilmu haji. Ini ketika nanti kita sudah berkewajiban untuk berhaji. Ngerti nggih? Wa amma bulughu rutbatil ijtihad wal fatwa fa fardhu kifayah. Sedangkan sampainya derajat ijtihad dan fatwa itu hukumnya fardhu kifayah. Idh qama bi wahidun min ahli baladin kafa wa saqata anil baqina. Jadi hukumnya derajat orang yang ijtihad berfatwa, orang yang memberikan sebuah fatwa, memberikan nasihat, itu hukumnya fardhu kifayah. Jadi hukumnya orang itu memberikan nasihat, memberikan fatwa, itu hukumnya fardhu kifayah. Artinya bagaimana fardhu kifayah? Idh qama bi wahidun min ahli baladin kafa wa saqata anil baqina. Nah, ketika
sudah ada salah satu orang yang sudah berfatwa, ahli ilmu, dia alumni pesantren, dia ilmunya sudah sangat tinggi, ini ketika ada yang sudah seperti itu berfatwa, maka bagi yang lain itu gugur kewajibannya dan cukup salah satu orang tersebut. Jadi artinya fardu kifayah seperti itu. Jadi ketika ada di daerahnya, di desanya sudah ada salah satu orang yang berilmu, yang memberikan fatwa, menerangkan tentang hukum-hukum ini, yang sudah mempelajari, itu bagi yang lain itu sudah gugur kewajibannya, karena satu orang itu sudah mencukupi bagi yang lain. Niku maksudnya fardu kifayah. Ngoten nggih. Wa alaihim at-taqlid fima yukhtaru lahum minal hawadis. Kemudian bagi yang lain itu sudah seharusnya untuk ikut pada perkara-perkara yang dikhawatirkan, yang yang dibatinkan itu dari beberapa perkara yang baru datang. Jadi bagi yang lain yang tidak tahu hukumnya, itu yang lain itu ikut dengan apa yang telah difatwakan. Jangan kok terus tidak tahu hukumnya, tidak mau ikut, malah memberikan fatwa sendiri, malah memberikan keputusan sendiri. Ini tidak benar. Jadi yang paling baik itu kalau tidak tahu dengan hukumnya, tidak tahu dengan ini harus bagaimana, seperti ini langkahnya bagaimana, apakah benar atau tidak, itu berarti harus ikut dengan apa yang telah difatwakan. Kok ragu-ragu? Jadi kok ragu-ragu itu ya seharusnya ikut dengan seseorang yang telah berilmu, yang tahu dengan hukumnya. Betul nggih? Wa in taqawadu kulluhum anwasau jami'an. Kok yang lain itu meninggalkan dari apa yang telah difatwakan, orang yang berilmu, orang yang tahu, orang yang beristihad, maka itu orang itu berdosa atau durhaka. Jadi seperti kita itu orang yang tidak tahu wonten iki, seperti kita niki nggih seharusnya kita ikut dengan ulama-ulama kita, dengan kiai-kiai kita. Apa yang telah disampaikan, apa yang telah difatwakan itu menjadi pedoman bagi kita. Karena beliau-beliau itu memberikan ijtihad, memberikan fatwa itu sudah melalui beberapa istikharah, sudah melalui beberapa proses, akhirnya diberikan fatwa. Jadi nggak bisa seperti kita itu memberikan fatwa atau memberikan sebuah keputusan sendiri. Faidan al muslimu wal ilmu kullun minhuma amun mahsusun bi ilmin ubtuliya bi wa ilmin aqil baligin kada fi syahril masabi. Ketika sudah seperti itu tadi, ketika sudah wa amma sampainya derajat istihad fatwa itu fardu kifayah, maka lafaz muslim dan ilmu itu masing-masing dari keduanya itu adalah umum, yang mana dikhususkan dengan ilmu ubtuliya bihi wa ilmin aqil balik. Ditentukan dengan ilmu, dan ilmu itu teruntuk yang berakal, yang sudah balik. Jadi orang yang bisa menerima ilmu, menerima wawasan, itu adalah orang yang hanya berakal dan sudah balik. Tidak mungkin orang yang junun, orang yang gila itu akan bisa menerima ilmu. Jadi dia pasti akan berontak.
Dia tidak akan menerima